Shalom, selamat pagi rekan-rekan saya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan dimanapun mengikuti acara ini. Saya harap rekan-rekan diberkati dan diberi sukacita pada pagi hari ini, bahkan sepanjang kehidupan. Sebab Tuhan ada beserta kita, Dia sumber sukacita, amin. Ungkapan mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Sudah jadi judul lagu ya. Tapi saya nggak tahu badai COVID ini berlalu nggak. Itu saya. Tapi banyak yang percaya badai COVID akan berlalu. Apapun juga itu. Tapi kita tetap bersyukur, amin. Pagi hari ini juga kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa menghirup udara di bumi. Dan ini ada kesempatan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama kita diberi nafas kehidupan. Kita mau bersyukur, kita lihat matahari masih terbit, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Silakan musik mengungkapkan hal ini. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah dan janganlah lupakan akan kebaikannya. Biarlah nyanyian pengakuan kepada Yesus Kristus akan terus selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Bahkan
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dari Kejadian 3 ayat 19b. Tuhan berfirman bahwa sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada tanggal 17 Februari kemarin kita memperingati Rabu Abu. Nah, ketika sore hari sebelum kita kebaktian, saya mengajak anak-anak saya, mari kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah Rabu Abu. Langsung anak saya satu itu bertanya kepada saya, "Mami, bukannya Rabu Abu itu tradisinya orang Katolik, mengapa kita memperingatinya?" Dan saya berkata, nanti kamu ikut ibadah tersebut dan kamu akan melihat apa yang kita lakukan dalam peringatan Rabu Abu ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya peringatan Rabu Abu ini banyak kontroversi. Banyak orang yang tidak setuju dengan peringatan Rabu Abu. Karena bagi mereka Rabu Abu itu hanya satu tradisi dan tidak diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena itu merupakan kesesatan kalau kita melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin kita belajar sama-sama. Sebetulnya apa itu peringatan Rabu Abu? Dulu waktu saya remaja, bahkan setelah saya beranjak dewasa, masuk sekolah teologi, tidak ada perayaan Rabu Abu. Beberapa tahun terakhir ini baru saya mengikuti peringatan Rabu Abu dan saya mempelajari apa itu peringatan Rabu Abu. Ternyata itu merupakan satu momen di mana kita masuk ke dalam masa Prapaskah. Selama 40 hari, selain hari Minggu, ya tidak dihitung hari Minggu, 40 hari itu kita mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung, memperingati Jumat Agung dan Paskah. Nah, selama 40 hari ini kita fokus kepada Tuhan, kita berpuasa, kita terus berjuang bagaimana mengoreksi hidup kita dan membawa hidup kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih mengerti tentang apa itu Prapaskah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri dengan Allah, gereja kita sudah menyediakan modulnya ya. Gereja kita sudah membagikan buku ini kepada seluruh jemaat GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Oleh karena itu saya rindu kalau kita boleh baca, ada penjelasannya secara mendetil, bahkan ada penjelasannya bagaimana kita melakukan Prapaskah ini. Dan saya percaya ini adalah satu momen yang sangat menolong kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menyambut Paskah. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu yang dilakukan di dalam masa Prapaskah itu yaitu kita mengoreksi hidup kita. Lalu kemudian kita berpuasa dan menyediakan lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita ingin bukan hanya makan dan minum, tapi mungkin ada hal-hal yang kita ingin puasa. Contohnya ya, kalau saya itu puasa sosmed. Jadi selama Prapaskah ini saya usahakan untuk tidak membuka Facebook dan IG. Dan waktu saya lebih banyak untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan lebih banyak sediakan waktu bermeditasi dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hari Rabu Abu kemarin, satu hal yang diingatkan, bagaimana bahwa kita manusia adalah dari debu dan kembali kepada debu. Betapa fananya kita ketika sedang menyaksikan klip pada hari Rabu Abu itu. Bagaimana ditunjukkan debu itu, abu itu, debu. Manusia diciptakan dari debu dan kembali kepada debu. Betapa manusia itu tidak berharga sesungguhnya. Namun karena Tuhan mengingatnya, maka dia
diciptakan mulia dan indah. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai karena keglamoran dunia ini membuat kita melupakan betapa kita itu sangat terbatas. Mungkin di dalam masa pandemi ini menolong kita untuk mengingat betapa rapuhnya kita manusia. Ada orang yang begitu sehat, begitu kuat, tiba-tiba terkena sakit corona dan tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan hal itu membuat kita menyadari betapa rapuhnya kita manusia. Oleh karena itu, tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Hidup kita akan sia-sia dan kita akan tinggalkan semua kesuksesan kita, harta kita. Tapi apa yang harus kita kejar di dalam hidup kita? Hari ini saya ingin mengajak kita kembali berdoa dengan Mazmur dari Mazmur 90. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 90 dan saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama dengan Mazmur. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 90, Allah tempat perteduhan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diberanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah tempat perteduhan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Tidak pernah kami ditinggalkan satu detik pun. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu, dan siapakah yang takut kepada gemas-Mu? Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih mengenal kami ya Tuhan daripada Engkau. Karena itu saat ini kami mohon Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Bawalah kami untuk boleh kembali dekat kepadamu ya Tuhan. Berikanlah pertobatan kepada setiap kami ya Tuhan. Jangan biarkan ada dosa yang menghalangi kami untuk dekat padamu Tuhan. Nyatakan itu kepada kami ya Tuhan, dan berikan kami pertobatan ya Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami. Baik itu dosa perkataan, dosa ketika kami tidak beriman ya Tuhan. Tuhan, bawa kami kembali dekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa, kita memohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau kekurangan hikmat, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu betapa rapuhnya kami.
Betapa terbatasnya kami Tuhan. Kami hanyalah debu Tuhan. Dan kami akan kembali kepada debu. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menjadikan hidup kami berarti. Tuhan, tolong di dalam hidup yang Tuhan sudah selamatkan, kami tidak menjalaninya dengan sia-sia ya Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengisi hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sungguh boleh dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami. Kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka senantiasa semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Mari kita berdoa, kita mohon sungguh kasih setia Tuhan terus menyertai kita, menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami tahu apa yang kami lakukan sia-sia tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Teguhkanlah kami semua dengan kasih setia-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami ketika kami berjalan di jalan yang salah. Mohon Tuhan mengingatkan, menegur kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah hidup kami Engkau buat berhasil dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau bersama-sama berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kami mau berdoa untuk Pendeta Randy, Pendeta Sobianto, Pendeta Asher, Penginjil Jeffrey, dan diri hamba sendiri. Kami juga mau berdoa untuk Penginjil Tono, Penginjil Suani, dan Penginjil Juan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami. Bawa hamba-hamba-Mu lebih dekat padamu Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu dengan anugerah-anugerah-Mu Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, dan pakai hidup hamba-hamba-Mu ini untuk memberitakan kasih-Mu Tuhan. Berikan, tambahkan hikmat Tuhan untuk bisa menggembalakan setiap jemaat-Mu. Tuhan juga beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga dari setiap hamba-hamba-Mu, dan Engkau yang terus menolong hamba-hamba-Mu bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk persiapan pemilihan majelis baik di Kelapa Gading maupun pemilihan pengurus di pos-pos PI kita. Kita doakan biarlah setiap jemaat yang ada di gereja kita sungguh-sungguh boleh punya kerinduan untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau menyerahkan untuk pemilihan majelis dan juga pemilihan pengurus baik di Kerawang maupun Solo. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah Engkau selamatan, yang sudah Engkau kasihi ya Tuhan. Beri kerinduan untuk
mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, mengelola gereja yang Tuhan percayakan. Kami mohon Tuhan persiapkan setiap saudara-saudari kami yang akan ikut dalam pemilihan. Biarlah Kau berikan hati yang terus rindu untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, Kau terus memberkati setiap kami. Engkau juga memberkati setiap saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan, Kau jamah sembuhkan mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan Tuhan. Engkau juga yang akan menolong mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan untuk melihat jalan-Mu dan mereka boleh taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam segala pergumulan, permasalahan mereka alami, mereka boleh lebih lagi mengalami kasih kuasa-Mu Tuhan, dan bahkan pembentukan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kesempatan kami berdoa bersama, dan kami menyerahkan ibadah kami esok hari, baik di Kelapa Gading, Kerawang maupun Solo. Engkau yang akan mempersiapkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang akan persiapkan setiap jemaat-Mu untuk sungguh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau melawat setiap jemaat-Mu dalam ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan hari ini hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.